Halo Mina. Oh, Mina. Oke, kali ini kita akan membahas review chapter ya, chapter terbaru 978. Gimana hari Senin kemarin baru rilis yang versi resminya. Dan kita mereviewnya yang versi resminya ya, Iya, bahasa iya. Inggris ya. Soalnya yang bahasa Indonesia kualitas rendah juga ada beberapa yang miskomunikasi Iya, ya, yang translate-nya. mungkin bagi teman-teman yang ngelihatnya translate via bahasa Indonesia versi rendah, kita akan membahas yang versi legalnya jadi lebih akurat Iya, ya. lebih akurat. Ada beberapa poin penting, kita langsung saja ke poin pertama. The Nine Red Scabbard berpisah ya. Iya. Jadi Kinemon dan Denjiro Denjiro, memimpin pasukan para samurai dan naik kapal ya. Kiku, Kawamatsu, Asura, terus Raizo ikut di kapal ikut selamnya kapal Lau. selamnya Lau. Dan Yang belum terlihat Inuarashi ya. Iya. Inuarashi dan Shinobu. kira-kira di mana? Ini kalau menurut saya Inuarashi itu mungkin lagi menunggu kedatangan Nekomamushi ya. Dia kan mungkin mengkhawatirkan Nekomamushi juga yang belum datang kan. Atau Iya. mereka sudah mempunyai rencana ketika Nekomamushi datangnya telat. Inuarashi harus menunggu di suatu tempat, mungkin di Onigashima gitulah. Berarti bareng Shinobu dia. Iya, mungkin ditemani Shinobu. Tapi meskipun seperti itu, terlihat pasukannya Inuarashi sudah maju ya. Iya, dia memimpin pasukannya. Memimpin pasukannya. Oke, dan poin kedua adalah Pulau Onigashima terlihat jelas di chapter 978 ini, di mana pulau itu pulau bermusim dingin. Iya. Kelihatan untuk salju-salju. Salju-saljunya. Hal ini berarti menunjukkan masih konsisten ya. Pertama Onigashima dulu diperlihatkan itu memang suasana musim dingin kan. Iya, pas benar banget. ekstrak pertama datang ke situ. Oke, dan poin berikutnya adalah Usopp menidurkan pasukan penjaga ya dari Menena Kaido. bubukkan ya. Dengan jurus barunya. Ini Iya, baru kelihatan ya. Baru kelihatan. Satsu. Nemurisu. Apa? Nemurisu ya. Nemurisu Ya. ya. Apalah itu pokoknya. Kalau di manga resminya bahasa Inggrisnya ditranslatekan jadi itu ya, sleep grass ya. Artinya Indonesianya? Artinya berarti kurang lebih rumput tidur atau rumput yang bikin ngantuk gitu. Dan kelihatannya Usopp juga udah bisa menggunakan Kenbun ya Iya. di sini karena dengan jarak sejauh itu loh. Dan bahkan itu kayak nggak ada yang nyadar gitu. Iya, nggak ada yang Usopp nyadar. Dengan Usopp. Kenbunnya dia bisa melihat dan langsung ditembak. Iya, saat di Dressrosa kan Usopp memang sudah bisa pakai Kenbun tapi kan belum nyadar ya. Iya, belum Kemungkinan nyadar. saat ini Usopp Ya, udah ngembangin. mulai menyadari akan kekuatan itu. Oke, dan poin berikutnya kali ini adalah kapal-kapal yang mengangkut samurai ya. Iya. Dan Kinemon itu ditenggelamkan dengan sengaja oleh Kinemon. Gigi sekali ya. Iya, itu selain memang tujuannya biar musuh nggak tahu, kayaknya emang samurai itu gitu ya. Tekadnya udah bulat banget. Tekadnya udah bulat. Seperti yang dibilang Kinemon, Iya. kalau mereka udah sampai ke situ, kalau nggak menang ya harus mati kayak gitu. Jadi mereka nggak mau menerima kekalahan dan harus kabur gitu. Iya, Itu nggak kayak memang Usopp ya. itu kenapa Usopp sama Chopper langsung was-wasan ya. Oke, dan poin selanjutnya ini penting banget karena di Ini intinya ya. Iya. Dimana Queen memperkenalkan semua pasukan Kaido. Dan Orochi. Iya, dan pasukannya Orochi dari yang terbawah yaitu The Waiters, para penunggu pemakan buah setan yang memakan buah Smile. setan, dan Pleasure yang udah memakan buah setan tapi dia gagal. Bisanya cuma ketawa. Iya. Dan yang ketiga Gifter. The Gifter. Tapi jangan salah loh, meskipun Pleasure itu gagal, tapi kan dari Waiters dia dibolehkan untuk makan buah semel kan artinya itu ada penyaringan. Iya. Siapa yang pantas, yang lebih kuat dan boleh memakan buah semel. Iya. Sehingga itulah kenapa yang posisi terendah itu Waiters. Kemudian Pleasure baru Gifters gitu. Oh iya, benar banget. Terus setelah Gifters apa? Setelah Gifter ada Tobiropo. Sunachi bukan. dulu. Iya. Maaf. Sunachi Sunachi. atau dalam bahasa Inggrisnya itu headliner ya. Headliner.
Terus habis headliner ada headliner terkuat Flying Six yaitu Tobiropo. Setelah Tobiropo ada Number dan dari pasukannya Orochi ada apa aja? Ada Mimaguwara apa? Mimagumiwara nanti pokoknya di Mimagumiwara. Mimagumiwara ya benar. Terus Oniwa Bansu. Iya. Ninja. Jadi pada intinya di poin ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa ini ada urutan-urutan yang terkuat ya dari pasukan Kaido. Mungkin yang pertama All Star tentu. Ya All Star. Terus dari yang terkuat ya ini. Iya yang terkuat. Kemudian Number. Terus Tobiropo. Terus Headliner, Gifter, Pleaser sama Waiters. Iya. Dan tapi yang jadi pertanyaan, Number kan terkuat setelah All Star ya. Iya, Tapi kenapa perbincangan Tobiropo ketika mereka membicarakan gimana kalau Queen mati, siapa yang akan menggantikannya? Kenapa yang menggantikan dari Tobiropo? Perkiraan mereka gitu. Kalau menurut saya ini mungkin karena Number ini kayak semacam monster yang bisanya ngamuk yang dan menurut saya sebenarnya Numbers ini adalah pemakan buah Smile menurut saya yang eksklusif. Maksudnya kita kan tahu buah Smile ini kan sangat penting bagi Kaido untuk menciptakan pasukan yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau kita lihat yang sudah kita lihat kayak Gifter itu emang punya kemampuan tapi banyak yang aneh ya nggak sih? Unik. Aneh maksudnya lebih ke apa ya? Kayak bukan hal yang benar-benar bisa diandalkan gitu. Tapi kenapa Kaido ini benar-benar mengandalkan Smile? Kalau menurut saya jika alasannya hanya untuk Gifter itu kayaknya kurang masuk akal aja gitu. Menurut saya ada yang lebih khusus lagi yaitu ketika buah Smile itu yang benar-benar berhasil itu adalah para Number menurut saya. Buah yang bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa mungkin itu 1% gitulah. Kalau Gifter kan kemungkinannya 10%. Ya, nah kalau Number ini kemungkinannya 1%. Ya, makanya meskipun Number ini kekuatannya ada di bawah All Star persis, tapi dia berangkat dari anak buah. Maksudnya berangkat dari Waiters kan. Tapi ketika dia beruntung dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari buah Smile yang eksklusif, akhirnya dia benar-benar naik jabatan kan. Tapi dia nggak bisa mengganti ke posisi All Star kemungkinan. Ya itulah kenapa para Tobiropo berpikir kalau ada salah satu All Star yang mati, contohnya Queen, itu yang akan menjadi penggantinya adalah salah satu personil Tobiropo ini. Kayaknya yang paling terkuat itu Extract ya. Kalau dilihat dari percakapan Black Maria yang mengira yang akan menggantikan Queen adalah Extract. Tapi meskipun begitu Extract nggak kelihatan tertarik akan posisi All Star ya. Iya, dia malah kelihatan gelisah. Karena menurut saya dia itu udah tahu ya perang yang bakal terjadi ini bakal gede banget ya. Melebihi Marineford. Dia udah tahu perang ini bakal dihadiri oleh Angkatan Laut juga tentunya. Iya, karena dia udah menghubungi Angkatan Laut. Iya, kemungkinan akan ada bala bantuan dari Angkatan Laut ya. Berarti perang itu ada 2 Yonko, terus ada 8 dari generasi terburuk, Luffy, Zoro kan juga ikut. Iya, Kid, ada Killer, Law, Hawkins, Extract. Dan kemudian kita akan bahas mengenai Tobiropo ini ya, definisinya atau Flying Six ya. Iya. Kita di episode sebelumnya kita pernah membahas ya bahwa Flying Six ini adalah headliner terkuat itu menurut warga Wano ya. Iya. Dan di manga versi resminya ini Tobiropo ini didefinisikan sebagai Animal Kingdom. Artinya kerajaan binatang. Ini kemungkinan mereka tuh binatang semua ini. Maksudnya makan buah setan zoan gitu. Iya. Bukan binatang. Tapi kan ada yang emang binatang, manusia ikan. Itu siapa? Si Sasaki. Dia kan udah kelihatan bahwa dia manusia ikan jenis hiu kan. Iya. Terus yang udah kita tahu juga kayak Extract, dia makan buah zoan mistik dinosaurus. Sama juga Pejuan kan beda jenis dinosaurus doang kan. Dan kemungkinan kalau kita lihat juga Black Maria ini kalau dari cara duduknya ini dia itu kayak tengkurap ya. Tengkurap gitu. Itu kayak Putri Duyung ya kayak duduk
model Putri Duyung Karena ya. kalau kita pikir kalau orang biasa ngapain gitu duduk? Iya, Kayak ngapain gitu. duduk kayak kan gitu. pegel. Iya, pegel. Kan duduk ya biasa aja gitu. Tapi kalau kita sambungkan ke Putri Duyung, kayaknya memang masuk akal karena Putri Duyung nggak punya kaki. Ya, punya kaki cuman ekor ya. Ekor. Meskipun kita sebenarnya udah diperlihatkan di chapter 977 kakinya udah Maria itu bentuknya itu nggak begitu kelihatan ya, kayak sirip. Meskipun ada dua, itu kalau menurut saya masih tetap kalau dia tuh Putri Duyung. Seperti yang kita tahu, kita kan udah pernah dijelaskan oleh nenek Kokoro ya bahwa kalau Putri Duyung ketika udah umur 30 ke atas itu siripnya akan terbelah menjadi dua seperti kaki, seperti yang nenek Kokoro alami. Dan kalau kita lihat Black Maria sendiri itu pantas dia umur 30 ke atas. Pantas. Kayaknya dia udah jadi kaki. Terus lanjut lagi ke yang lain kayak Hushu, itu manusia normal ya kemungkinan. Manusia normal. Tapi berarti ada kemungkinan juga dia mempunyai kekuatan buah setan tipe Zoan ya. Kayaknya Tobiropo ini full kemampuan Zoan mistik ya. Dan ya seperti yang kita tahu di chapter-chapter saat ini Oda menunjukkan betapa ngerinya dari kekuatan buah setan Zoan ya. Sebelumnya kita di Wall Cake Island kita diperlihatkan oleh orang-orang yang memakan buah paramecia, di mana bajak laut Big Mom ini rata-rata semuanya paramecia dan itu hebat-hebat juga. Sekarang di pihak Kaido kita melihat orang-orang yang memakan buah setan tipe Zoan dan semuanya luar biasa. Hanya satu yang belum pernah kita lihat yaitu ada sekumpulan bajak laut yang full Logia. Iya, Belum pernah. Kalau Kurohige itu rata. Zoan ada, Paramecia ada. Iya, Logia ada. Yang membuat saya terkesan dari Tobiropo ini adalah sosok ulti ya. Multi. Dia benar-benar sangat barbar sekali ya. Dia semuanya dia berani gitu, sampai Kaido aja dia berani. Ada satu yang dia nggak berani sama adiknya ya, si Pejuan ya. Ya bagi yang mungkin teman-teman sempat bingung baca manga versi bahasa Indonesia kualitas rendah ya, dimana di situ ada kebingungan ketika ada perbincangan antara Pejuan dengan ulti. Di terjemahannya itu apa? Kakekku. Sebenarnya itu yang dimaksud ketika ulti ini kan ngomongnya cemplang-cemplung ya. Nah, si Pejuan ini sebagai adik dia malu punya kakak kayak gitu. Iya, dia ngomong jangan ngomong kayak gitulah, malu gitu. Terus si ultinya ini malah meledek ya gitu, masnya. Pai-pai-chan, iya. Dia memanggil adiknya dengan sangat imut ya. Oke, segitu aja pembahasan review chapter 978 dari kita. Kayaknya udah cukup ya, udah kita bahas semua. Menurut kalian seperti apa? Ya untuk terakhir saya mau menambahi bahwa ada kemungkinan yang mungkin akan mengembarkan. Apa itu? Jadi Flying Sick ini diundang kan katanya karena ada sesuatu yang penting gitu kan menurut Sasaki kan. Kaido sendiri yang memanggil karena ada sesuatu yang penting. Dan dari pembahasan Sasaki itu memperlihatkan bahwa mereka semuanya udah tahu kalau Kaido ngomong penting itu adalah masalah keluarga seperti yang Ulti bilang. Ini pasti masalah keluarga. Kaido ini bodoh atau gimana sih gitu kan. Nah, ini yang dimaksud masalah keluarga ini apa? Kemungkinan satu yang kemarin Kaido mencari anaknya kan. Mencari anaknya. Terus ada kemungkinan kedua lagi. Apa itu? Bahwa Big Mom ini mantan istrinya Kaido. Iya, bisa jadi loh. Seperti yang kita tahu Big Mom ini kan suaminya banyak banget kan. Iya. Bisa jadi salah satunya ini Kaido loh. Dulu pernah dan kemungkinan sampai punya anak dan lain sebagainya. Dan apakah anak yang dicari kemarin itu adalah anak dari Big Mom juga kita nggak tahu. Kita akan menghimpun itu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya mungkin ya. Iya. Oke, gitu aja. Bagi nakama semua yang mempunyai tanggapan atau pendapat sendiri bisa komen di bawah dan jangan lupa like, share dan subscribe. Oke. Dadah.